Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal-soal ujian guru biologi PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor 67 sampai 72. Disimak baik-baik ya. Nomor 67 soalnya adalah perbedaan antara proses respirasi dan proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Pilihan gandanya yang A, respirasi adalah proses anabolisme, perlu energi, sedang fotosintesis adalah katabolisme. Pilihan yang B, respirasi hanya terjadi jika tidak ada cahaya, sedangkan fotosintesis terjadi jika ada cahaya. Pilihan ganda yang C, respirasi terjadi pada semua sel, sedangkan fotosintesis hanya terjadi di daun. Pilihan ganda yang D, respirasi adalah proses bioenergi, sedang fotosintesis adalah proses biosintesis. Pilihan ganda yang E adalah respirasi terjadi pada malam hari, sedangkan fotosintesis terjadi pada siang hari. Oke, kita bahas ya. Respirasi adalah salah satu contoh katabolisme, yaitu proses oksidasi makanan di dalam sel menggunakan oksigen bebas dan menghasilkan energi, sehingga disebut juga bioenergi atau reaksi eksoterm berlangsung siang malam, ada cahaya maupun tanpa cahaya. Sedangkan fotosintesis sebaliknya, yaitu merupakan reaksi biosintesis memerlukan energi atau reaksi endoterm. Oleh karena itu, fotosintesis hanya terjadi jika tersedia cahaya yang cukup intensitas dan sesuai panjang gelombang yang diperlukan. Jadi nomor 67 jawabannya adalah yang D. Respirasi adalah proses bioenergi, sedangkan fotosintesis biosintesis. Oke, kita bahas nomor 68. Perhatikan grafik suhu tubuh suatu jenis hewan dan suhu lingkungannya. Sumbu tegak menunjukkan suhu tubuh, sedangkan sumbu datar menunjukkan suhu lingkungan. Kita perhatikan gambar ya. Nah, ini adalah grafik suhu tubuh hewan dengan suhu lingkungan. Berdasarkan grafik suhu tubuh tersebut, hewan yang suhu tubuhnya seperti ditunjukkan oleh grafik adalah A. Katak dan ikan, B. Burung merpati dan burung tekukur, yang C. Ular dan ayam, yang D. Buaya dan gajah, yang E. Kelelawar dan kalong. Oke, berdasarkan dari grafik di samping menunjukkan bahwa suhu tubuh ikan selalu berubah mengikuti perubahan suhu lingkungan. Jadi, grafik itu menunjukkan suhu tubuh hewan poikiloterm, berdarah dingin, misalnya katak, ikan, buaya. Sehingga jawaban yang benar adalah katak dan ikan. Jadi nomor 68 ini jawabannya adalah yang A, katak dan ikan. Oke, kita bahas nomor 69. Seorang siswa ingin menentukan tinggi rata-rata siswa suatu SMA dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Teknik sampling yang tepat untuk dilakukan oleh siswa tersebut adalah sebagai berikut. Pilihan gandanya yang A, seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3 dicampur, kemudian secara acak diambil 10%.
Pilihan ganda yang B diambil wakil kelas yang muda atau kelas 1 10% dan kelas yang tua kelas 3 10%. Pilihan ganda yang C diambil siswa salah satu kelas saja 10%, tetapi kelas mana yang akan diambil diundi. Pilihan ganda yang D, tiap-tiap kelas 1, 2, dan 3 diambil secara acak 10%. Pilihan ganda yang E, seluruh siswa kelas 1 sampai dengan 3 dicampur kemudian diambil 10% wanita secara acak dan 10% pria. Sampel yang diambil akan diukur tinggi badan rata. Tinggi badan dipengaruhi oleh umur. Jadi agar terwakili maka harus ada wakil setiap kelas sejumlah yang sama, misalnya 10%. Jadi nomor 69 ini jawabannya adalah D. Tiap-tiap kelas diambil 10%. Oke, kita bahas nomor 70. Seorang guru ingin menaikkan tingkat motivasi siswa di kelasnya yang menunjukkan motivasi sangat rendah. Dengan berdiskusi dengan dosen perguruan tinggi, guru tersebut merancang pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan animasi untuk diterapkan di kelasnya. Setelah menerapkan pembelajaran pada pertemuan pertama, dilakukan pengamatan dilanjutkan dengan refleksi dan merevisi perangkat pembelajaran tersebut. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai menunjukkan adanya peningkatan motivasi. Jenis penelitian yang dilakukan guru tersebut adalah apa? Pilihan ganda dari nomor 70 yaitu A. Penelitian pengembangan, yang B. Penelitian observasional, yang C. Penelitian tindakan kelas, yang D. Penelitian eksperimental, yang E. Penelitian korelasional. Oke, kita akan bahas beberapa indikator yang dapat disarankan dari urean, yaitu adanya masalah di kelas sendiri, yaitu rendahnya motivasi. Guru ingin meningkatkan, kemudian mengembangkan perangkat pembelajaran untuk memperbaikinya. Dia menerapkan pembelajaran bersiklus di mana terdapat observasi, refleksi, dan revisi perangkat sebelum masuk ke siklus berikutnya. Cara-cara tersebut merupakan karakteristik PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi nomor 70 jawabannya adalah yang C, penelitian tindakan kelas. Oke, kita akan bahas nomor 71. Pemilihan instrumen di dalam penelitian sangat ditentukan oleh apa? Pilihan gandanya adalah A. Definisi operasional variabel yang akan diukur, yang B. Rumusan masalah, yang C. Tujuan penelitian, yang D. Manfaat penelitian, dan yang E. Rancangan penelitian. Oke, kita bahas ya nomor 71. Definisi operasional adalah definisi unik yang dikembangkan oleh penelitian untuk menjadi pedoman peneliti dalam menentukan metode pengumpulan data dan menentukan instrumen yang digunakan. Nah, jadi jawaban nomor 71 adalah yang A, definisi operasional. Oke, kita bahas nomor terakhir yaitu nomor 72.
Seorang guru mencoba menerapkan dua model pembelajaran, yaitu problem-based learning di kelas A dan investigasi di kelas B yang ditentukan secara random. Kedua kelas dites sebelum dan sesudah pembelajaran. Dia bermaksud ingin mengetahui model pembelajaran yang mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap nilai siswa. Teknik yang relevan untuk menguji perbedaan dua data tersebut apa? Pilihan ganda yang A teknik korelasi, yang B uji beda menggunakan uji T, yang C uji beda menggunakan uji F, yang D analisis deskriptif, yang E analisis tendensi sentral. Karakteristik data yang akan dianalisis adalah 1. Terdiri atas dua kelompok bebas. Jenis pengujian yang diinginkan adalah uji beda. Karakteristik tersebut memenuhi ketentuan analisis data menggunakan uji T. Jadi nomor 72 jawabannya adalah yang B, uji beda menggunakan uji T. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal ujian guru biologi PPPK nomor 67 sampai dengan 72. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal ujian guru biologi PPPK yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.